Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jamaah yang sudah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ghafar wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, menjelang siang ini kembali kita bisa menghadirkan kita walaupun via online. Mudah-mudahan ini bisa kita rutinin ya Ustazah ya, karena banyak juga yang minta ini rutin gitu, karena kita belum tahu nih majelis bisa dibuka kapan. Makanya ini sebagai pengganti kerinduan, minimal kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nyerempet bisa dijawab di Instagram ini gitu ya Ustazah ya. Allah, insya Allah. Uh, ya, kita mulai ke pertanyaan pertama aja Ustazah ya. Tayyip. Ini ada yang nanya, harusnya ini ditanyain dua minggu lalu sih, karena lagi anget-angetnya ini tentang pelecehan Nabi yang waktu itu. Terus kemudian hampir seluruh muslim dianjurkan untuk tidak membeli produknya, sedangkan kita masih pakai yang ada di rumah. Tapi kita akan berusaha untuk tidak membelinya sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi kita udah kebiasaan pakai punyanya mereka. Kita juga lagi nyari-nyari nih Ustazah, uh, produk lain yang sama, yang kita benar-benar pengen memboikotnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan, saya sangat benci orang yang menghina Rasulullah. Apakah ini dosa hukumnya? Karena kita bencinya membuncah gitu ya. Kira-kira gimana tanggapannya Ustazah dengan pemboikotan produk mereka, terus kebencian kita yang cukup besar gitu, karena kita merasa oh Rasul kita nih dihina gitu. Kalau menurut Ustazah gimana? Tayyip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi sudah Atika telah membuka, uh, kita walaupun masih belum bisa bertatap muka, belum bisa talaki gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Instagram ini bisa menjadi satu alat untuk kita tetap mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pastinya mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menanggapi pertanyaan yang pertama tadi yang bertanya bagaimana tentang pelecehan Nabi yang telah melecehkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana dengan produk-produknya gitu ya. Ya. Yang mana sebaiknya kita memang, jadi gini, untuk orang yang melecehkan Nabi, balik lagi, bahwa tidak orang mengejat sesuatu kecuali dia itu sebenarnya tidak tahu persis tentang sesuatu itu. Karena gini, orang bilang ya, anggap nih, saya mau kasih tahu berlian. Berlian itu nggak ada yang tahu nilainya berlian kecuali orang yang benar-benar paham tentang berlian. Berlian itu mungkin kalau orang lain gini, ya Allah tuh cincin mahal banget harganya sampai 100 juta gitu. Dia nggak tahu karena di cincin itu ada berlian. Mungkin kalau cincin emas yang kecil nilainya nggak mungkin sampai 100 juta. Tapi kalau ada berliannya maka nilainya sampai 100 juta gitu. Nah, di sini tidak orang mengetahui. Nah, tapi kalau orang yang tahu ngelihat cincin kita tuh klip-klipnya beda gitu ya, gampangnya. Itu matanya mencolok-colok, kita tahu, oh cincinnya berlian nih, nggak mungkin harga 1 juta 2 juta gitu. Nah, begitu juga dengan para pembenci Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para penghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya cuma pengen tahu, mereka menggaungkan pengen tahu seberapa sih bersatunya umat Islam. Seperti apa sih umat Islam di zaman sekarang gitu ya. Karena memang mereka orang Yahud wan Nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka nggak akan pernah diam dengan kita. Jadi jangan kita merasa selama ini, oh mereka baik-baik aja kok. Enggak, mereka tidak akan pernah diam tentang kita. Maka di sini juga menjadi satu momen sebenarnya buat kita menunjukkan bagaimana Islam itu. Jadi kalau seandainya dengan adanya para pembenci atau dengan adanya para penghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tunjukkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya tadi, orang nggak kenal berlian,
Dia bilang cincinnya mahal bener sampai 100 juta gitu ya, anggapnya Iya. bahasa gampang gitu. Kita kasih tahu ini namanya berlian. Berlian emang apa berlian? Pasti kan orang jawabnya gitu nih, lihat ini. Kita tunjukin nih mulianya begini, cahayanya nih apa gemerlap gitu ya. Seperti ini gitu. Kita tunjukin bagaimana bagusnya si berlian itu. Nah sekarang kan nggak mungkin kita menunjukkan bagaimana sosoknya Nabi. Kita contohkan dengan akhlak kita. Karena kita mengikuti akhlaknya Nabi walaupun sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada orang yang membenci Nabi, justru bagaimana tanggapan Nabi, kan balik lagi kita lihat ya. Nabi itu kalau ada yang benci, nggak pernah balas dengan kebencian. Tapi Nabi balas dengan akhlak yang begitu baik. Nah, bagaimana dengan memboikot? Tadi ya ditanya bagaimana dengan memboikot. Kalau dijadikan itu suatu pelajaran, itu jauh lebih baik. Kita nggak pakai produk mereka, tapi bukan kita serang mereka, orang individunya ya. Tapi seandainya gini, oke, kamu sekarang udah berani, ibaratnya gini, kamu udah berani menghina Nabi kita Muhammad. Kita nggak pernah menghina mereka secara individu ataupun siapa yang mereka sembah, kita nggak pernah menghina. Sekarang mereka menghina Nabi kita boikot, itu nggak ada masalah. Bahkan itu kita menunjukkan bagaimana respon kita. Jadi bagaimana caranya semaksimal mungkin kita tidak pakai produk mereka, dan itu sebaiknya bukan hanya karena mereka menghina Nabi. Sebaiknya memang keseharian kita menggunakan produk sesama muslim. Karena kalau kita saling menguatkan itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau memang nggak ada dan memang darurat gitu ya, ya Ustazah saya nggak bisa harus pakai produk ini, ya nggak ada masalah. Cuma kalau memang ada produk yang lain yang jauh lebih baik, kayak tadi kita lagi berusaha nih Ustazah untuk beralih dari produk-produk mereka ke produk yang muslim gitu ya, atau yang membuat orang pribumi juga gitu kan, nah itu jauh lebih baik. Memang seharusnya kita seperti itu. Ibaratnya lebih baik kita pakai brand lokal walaupun kurang lebih, daripada kita pakai brand luar tapi menguntungkan mereka dan merugikan orang kita. Seharusnya kita satu sama lain saling mendukung gitu ya, mensupport. Nah, bagaimana dengan kita benci dengan orang yang menghina Nabi? Itu wajar. Perasaan kitanya itu dosa nggak itu? Ya? Iya, kayaknya tuh sakit banget. Sekarang gini, kita aja kalau sesuatu yang kita cinta gitu ya, kita suka banget sama barang itu, kita suka banget, menurut kita tuh bagus banget. Terus ada orang lain bilang gini, itu jelek tau, itu aja kita sakit hati. Nah apalagi ini, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang luar biasa, manusia yang memang tidak ada manusia di atas muka bumi ini seperti beliau, dan karena beliaulah kita bisa menjadi seperti sekarang, maka sudah sewajarnya untuk apa? Untuk kita kita benci dengan orang yang menghina Nabi. Tapi bukan berarti karena kerasa nggak suka kita atau sakit hati kita itu kita tunjukkan dengan akhlak yang tidak baik, tidak. Karena kita tahu bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu seseorang yang membunuh pamannya Nabi kita Muhammad, yaitu yang membunuh Sayyidah Hamzah. Masih ingat ya? Bahwa Sayyidah Hamzah itu di perang Uhud dibunuh sama Hindun, lalu setelah itu dibelah dadanya, diambil hatinya, digigit. Itu kan Nabi sakitnya luar biasa. Karena Sayyidah Hamzah tuh paman Nabi yang bela Nabi banget gitu. Tapi ketika Hindun masuk ke dalam Islam, Nabi kita Muhammad SAW tidak menunjukkan kebencian kepada Hindun. Nabi tetap mau dengan Hindun, tapi Nabi bilang, jangan sering-sering ada di hadapan saya. Nabi berkata seperti itu kepada Hindun. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena kejadian yang di Uhud itu masih ada dalam pikiran saya. Jadi menunjukkan apa? Nabi tetap terima ketika dia berbuat baik, ketika dia masuk ke dalam Islam, sama Nabi diterima. Nggak terus dilaknat-laknat sama Nabi, enggak. Tapi Nabi bilang jangan sering-sering ada di hadapan saya, karena kejadian di Uhud itu rasanya kayak masih di pelupuk mata saya. Jadi kita namanya benci dengan orang-orang yang menghina Nabi, itu memang perasaan setiap manusia, pastinya kita nggak suka. Tapi bukan berarti kita menjadi menghujat balik kepada mereka, bukan berarti kita terus mencela-cela mereka, bahkan ketika mereka minta maaf atau bagaimana tetap kita hujat terus, enggak. Karena itu nggak akan ada manfaat. Ya Ustazah. Langsung ke pertanyaan nomor 2 Ustazah. Ini terkait puasa Daud. Puasa Daud, mohon saran dan informasinya apakah bisa dilaksanakan tidak sebulan full. Karena kalau perempuan itu kan pasti ada masa rehatnya. Ini gimana Ustazah buat seorang perempuan, dia mau melaksanakan
puasa Daud. Puasa Kan kalau Daud. perempuan nggak mungkin full tuh, misalnya sebulan. Kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak gitu ya Ustazah. Iya. Nah, kalau perempuan kan ada masa mensnya, itu nggak apa-apa atau gimana? Jadi kalau seandainya seseorang ingin berpuasa Daud, Hmm. sedangkan dia tidak bisa puasa setiap saat, itu nggak apa-apa. Jadi puasa Daud itu ibaratnya seandainya gini, saya mau mulai puasa Daud tapi cuma bisa melaksanakannya itu 1 minggu, itu namanya puasa Daud juga. Atau bahkan cuma Oh, 2 hari, maaf 3 hari ya, berarti hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, itu juga namanya puasa Daud. oh, Jadi Masya puasa Daud Allah. itu kan intinya seling, 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 seling gitu Iya, ya. Nah, iya. kalau dia bisa sepanjang bulan jauh lebih baik. Maksudnya sebulan nih sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu boleh, itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya Oh, nggak bisa seperti itu, karena namanya perempuan, ada datang bulannya, tetap itu dia mendapatkan pahalanya puasa Daud. Dan puasa Daud itu jauh lebih dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan Allahumma sholli wa dengan sallim puasa wa barik dahar. alaihi. Puasa dahar itu setahun Oh, atau seterus penuh ya ya, full. tanpa tanpa Ya, buka gitu. tanpa Maksudnya jeda. setiap hari berpuasa tanpa ada jeda. Karena Oh, memang ada berarti seorang tidak sahabat mesti yang datang setahun. sama Nabi, dia berpuasa, iya, dia puasa terus. Akhirnya kata Rasul, puasa Daud lebih baik untukmu dibanding engkau puasa dahar atau puasa sepanjang hari. Oh iya, berarti tidak mesti sebulan full, tidak mesti setahun full, walaupun kita ambil seminggu tapi kita selang-seling, itu pun udah masuk kriteria puasa Daud ya Ustazah berarti. Iya, iya betul. Tayyib, tayyib. Jadi nggak harus sebulan full, nggak harus, pokoknya intinya sehari kita puasa, sehari kita buka, sehari lagi kita puasa, itu udah termasuk dinamakan puasa Daud. Iya, iya. Tayyib Ustazah, ini masalah istikharah nih. Ustazah, sebelumnya saya pernah dekat dengan seorang laki-laki dan ingin sama-sama serius. Tapi qadarullah, karena satu hal dia memutuskan untuk menjudahi. Jadi pertama dia udah serius dengan seseorang, terus kemudian selesai, kemudian tahun kemarin dia menyatakan ingin serius lagi. Tapi qadarullah terjadi hal yang sama. Jadi 2 kali dekat, 2 kali gagal nih Ustazah. Tapi Ya, Ustazah, kenapa ya saya sampai saat ini belum bisa lupa. Saya sering istikharah, minta jalan yang terbaik, tapi tetap saja saya merasa yakin sama dia. Dan saya pun lumayan sering bermimpi tentang dia. Kebetulan kami satu kantor. Mohon nasihatnya Ustazah. gini. Udah lewat kayaknya Jadi Ustazah. benar di sini kita memang dalam segala hal ya itu Iya. dianjurkan untuk istikharah. Iya. Tapi istikharah tolong sisihkan perasaan kita. Karena kalau kita istikharah pakai perasaan, perasaan maksudnya gini ya, Yang kita udah suka banget gitu sama dia. iya. Ya Allah, saya maunya dia. Kalau dia bukan jodoh saya, jadikan dia jodoh saya. Kalau dia jauh, dekatkan. Kalau dia dekat, lebih deketin lagi. Itu namanya maunya kita. Bukan Iya. istikharah. Istikharah itu apa sih? Istikharah itu kita memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Nah, kalau kayak teman satu kantor, pastinya itu sering ketemu, apalagi udah pernah ada Rasa. sesuatu gitu. Iya. Pastinya ada sesuatu, terus sering ketemu jadi tambah, oh saya maunya sama dia aja gitu kan. Nah, itu yang nggak bisa. Jadi kita mesti ingat bahwa setiap kita mau beristikharah setiap hari, baik istikharah umum Iya. ataupun istikharah Iya. khusus kayak tadi permasalahan perjodohan dan yang lain-lain, maka usahakan pada saat kita beristikharah itu kita menyisihkan, kita pinggirin dulu perasaan kita. Jadi jangan sampai perasaan kita yang dominan, akhirnya kita istikharah mau kita, bukan maunya Allah. Itu yang terpenting. Jadi istikharahnya kecampur sama hawa nafsu gitu ya Ustazah. Iya bener. Istikharahnya akhirnya kecampur sama maunya, nggak mau tahu dia. Dan gini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, sesuatu yang kita menurut kita baik belum tentu baik menurut kita, dan sesuatu yang menurut kita nggak baik Iya. belum tentu itu tidak baik untuk kita. Pasti kalau kita menerimanya dengan lapang dada, kita menerimanya dengan ikhlas, dan kita tahu ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hati kita jauh akan lebih tenang dan lebih nerima gitu. Ahsan mana Ustazah? Kalau istikharah kita yang ngelaksanain atau
misalnya kita minta umi kita yang istighoroin, atau misalnya siapa yang kita minta istighoroh, kan ada juga tuh yang Nah, gitu. iya. Jadi Memang terkadang istikharah tuh kita suka minta tolong gitu ya sama orang untuk iya, ngistikharoin atau orang-orang soleh untuk istikharoin. Kenapa? Karena iya. balik lagi supaya tidak perasaan kita yang dominan. Jadi kita kan lebih tahu nih, kalau hati kita Ya. mah udah demen aja gitu bawaannya ya, lebih baik jangan kita yang istikharah. Karena kalau kita yang istikharah, yang ada kita maunya itu-itu juga gitu. Nah, kalau kita tahu, aduh Kalau saya bukan kayaknya dia, dia udah aja deh ya campur Allah nih dan gitu. saya tidak bisa menepis perasaan ini, maka lebih baik kita minta orang soleh untuk ngistikharoin. Ya. Baik nggak nih saya sama dia gitu ya, atau dia baik nggak gitu. Tapi kalau seandainya memang kita bisa menepis semua perasaan itu, nggak apa-apa, kita sendiri pun boleh. Ya. Baik Ustazah, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan deh ya. Dan mudah-mudahan kita doain yang nanya ini segera dapat jodohnya yang benar-benar baik Amin, daripada Allah amin. Subhanahu wa taala ya. Kemudian Ustazah, saya ada pertanyaan. Minggu lalu ada seseorang, istri dari sepupu saya, dia melakukan akikah untuk ibu saya. Jadi istri sepupunya ngakikahin ibunya dia, Ustazah. Dengan alasan ibu saya pernah berjasa membantu persalinan dia waktu melahirkan di rumah. Jadi dia balas budinya dengan Balas mengakikahkan. budi. Ya. Banyak yang mengingatkan dia kalau ibu saya sudah tidak ada kewajiban untuk diakikahkan. Tapi dia maksa untuk melaksanakan akikah untuk ibu saya, dan akhirnya dia melakukan akikah untuk 5 orang sekaligus, 4 diantaranya orang dewasa. Ini banyak nih Ustazah nih, pertanyaan kayak gini banyak. Jadi ada yang mengakikahkan dirinya sendiri karena dia tahu dulu masih kecil dia belum pernah diakikahin, terus dia mengakikahkan dirinya. Ada yang kasusnya kayak gini, ada orang yang dia sayang, kamu dulu udah diakikahin atau belum gitu. Kalau memang belum, saya akikahin deh gitu. Nah, ini juga sama nih, hampir mirip-mirip. Bagaimana pahala yang didapat oleh saudara saya yang mengakikahkan orang lain gitu. Sebenarnya gimana sih masalah akikah ini, Ustazah? Tayyip. Jadi gini, akikah Mm-mm. itu makanya dikatakan akikah itu adalah bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita dengan menumpahkan darah. Nah, bentuk syukur kita dapat anak, makanya kalau anak laki 2 kambingnya, kalau anak perempuan 1 kambingnya. Dan Ya, akikah ini tetap dianjurkan, tetap menjadi sunnah, ya, bahkan sebelum kurban. Jadi kalau seandainya seseorang dia belum akikah, dia pilih mana, akikah dulu apa kurban dulu? Akikah dulu, baru kurban. Gitu. Nah, mm. sampai kapan ini? Sampai dia sebelum meninggal. Itu tetap disunahkan untuk dia akikah. Nah, kalau seandainya diakikahin sama orang lain gitu ya. Seandainya nih seorang nggak punya uang, kita tahu dia orang nggak mampu dan dia belum akikah. Dan kebenaran kita punya rezeki, kita pengen ngakikahin dia. Mm-mm. Itu boleh, Mm-mm. Oh, diperbolehkan. boleh. Boleh, Ya, boleh. ya. Tapi tadi ya, kita akikah dengan niat untuk si fulana. Itu diperbolehkan. Jadi kalau kayak tadi dia mau balas budi gitu karena pernah ditolongin ngelahirin gitu ya. Ya, ya benar. Walaupun mungkin si ibu ini ibunya tadi masih ada kan? Wallahu a'lam, di sini nggak dijelasin. Oh, di situ nggak diterangin. Nah, seandainya Nggak ibu itu dijelasin. masih ada, maka Mm-mm. jatuhnya adalah tetap akikah untuk dia. Kalaupun ibu itu seandainya telah wafat, maka jatuhnya Udah sedekah, meninggal, nggak apa-apa. sedekah, Boleh-boleh nggak saja. apa-apa. Dan itu lebih dianjurkan daripada dia kurban. Jadi disunahkan itu dia akikah dulu, baru kurban. Kalau orang yang belum kurban, lebih baik dia untuk akikah dulu. Kecuali orang yang tidak mampu. Seandainya gini, ada orang dia nggak mampu banget buat makan hari-hari aja dia susah. Nah, dia akhirnya ngumpulin uang gitu ya, dia pengen akikah. Tapi dia juga pengen korban, karena dia ngumpulin nih buat beli kambing ini aja sekitar 10 tahun contoh. Nah, dia nggak tahu 10 tahun ke depan lagi dia masih hidup apa enggak, tapi dia pengen kurban juga. Nah, dia boleh tuh. Ada ulama yang berpendapat kalau memang dia orang yang sulit untuk ekonominya dan sulit untuk dia beli kambing berikutnya lagi karena keadaan ekonomi dia, maka diperbolehkan 1 kambing dia niatkan untuk akikah dan korban. Kalau orang yang Oh tidak gitu. mampu, gitu ya, orang yang benar-benar nggak mampu. Ya, Tapi ya. kalau kita ngeliat zaman kita sekarang, orang nggak mampu beli motor mah mampu, beli korban mah Beli kagak handphone mampu. mampu, Ustazah.
beli handphone Beli mampu handphone gitu ya. mampu. Nah, berarti itu nggak masuk kriteria Masya Allah ini. yang gitu. Iya. Kalau yang masih bisa punya Ustaz, handphone bagus, atau senggangannya dia punya motor gitu ya, berarti nggak masuk kriteria iya. ini. Yang masuk kriteria ini adalah orang yang memang bahkan dia untuk makan sehari-hari aja sulit. Dia nggak punya Gitu. motor, dia nggak punya handphone yang bagus, dia cuma punya handphone mungkin yang sekedar black center gitu ya, atau yang sekedarnya, maka dia diperbolehkan satu kambing dia niatin untuk akikah dan juga untuk kurban. Tapi kalau Ya, tidak, kalau dia masih, ya saya punya sih gaji setiap bulan tuh 2 juta, ya bisalah saya sisihin tiap hari, setiap bulan tuh 100 sampai 200 ribu. Nah, berarti dia masih orang yang mampu. Maka diperuntukkan tahun ini dia akikah, nanti tahun depannya dia kumpulin lagi, dia boleh berkurban. Gitu. dari segi kesunahannya Ustazah, akikah itu sunnahnya jatuh ke orang tua atau ke dirinya sendiri gitu. Kalau kurban kan diri kita sendiri kan. Kalau akikah Iya, ini kan sifatnya orang tua yang bentuk rasa syukur orang tua karena dia sudah diberikan keturunan gitu. Nah ini kan banyak yang iya, orang tuanya nggak mampu, akhirnya anaknya mengakikahkan dirinya sendiri gitu. Nah itu tuh iya. maksudnya Ustazah. Itu nggak apa-apa, benar-benar. Jadi memang sebenarnya akikah itu adalah bentuk rasa syukur orang tua telah Iya. dianugerahi seorang anak, karena memang anak Mm-mm, itu mm-mm, nanti akan mendoakan orang tuanya, anak itu yang bisa mm-mm. memberikan syafaat kepada orang tuanya gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika orang tua itu memang tidak mampu dan dia belum mengakikahi anaknya, maka akikah itu tetap disunnahkan pada diri si orang itu. Jadi Oh kalau seandainya gitu. orang tuanya nggak mampu dan dia tahu bahwa dia belum pernah diakikahin sama orang tuanya, nah sekarang dia mau mengakikahin dirinya dia, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala sunnah itu. Ya. Baik, itu aja. Itu sih yang banyak ini pertanyaan cukup banyak kalau di majelis tuh salah satu pertanyaannya tentang akikah. Ya Berarti karena mungkin kejawab. kalau kayak orang zaman dulu itu terkadang apa namanya susah ya ekonominya Ya, gitu, jadi belum sempat beli kambing gitu. Padahal ya, kalau kita lihat banyak sekali sunnah-sunnah yang harus dikerjakan ketika kita punya seorang anak. Kayak ya. tadi contohnya mungkin yang udah lumrah itu akikah ya. Oke ya, Juga ya. kayak tahnik itu juga termasuk tuh sunnah tuh. Jadi kalau kita punya anak bayi Mm-mm. ya, kita punya anak bayi, kita datangin orang alim, kasih korma, biar korma itu dimakan sama orang alim itu, kena air liurnya, terus ditaruh di lak-lakan ya, Langit-langit. lak-lakannya bayi, Langit-langit. di gusi-gusinya Langit-langit gitu, mulut di ya. tahnik namanya. Itu sunnah. Dan itu insya Allah Ya. juga menyebabkan kecerdasan si anak. Dan juga di antara sunnahnya adalah memotong seluruh kepala rambutnya si anak, lalu ditimbang pakai emas. Kalau dia nggak mampu nimbang pakai emas, maka boleh ditimbang pakai makanan pokok disedekahkan. Paling kalau ditimbang pakai Nah emas ini, tuh sekitar 1 gram atau 2 gram gitu. Nah, kita itu kira-kira disedekahkan atau semuanya. gimana Ustazah? Setelah Gimana? rambutnya dihalak, rambutnya dicukur, itu kita nimbangnya kita kira-kira aja misalnya 0,5 gram, 1 gram atau gimana? Apa benar-benar Sebaiknya sih rambutnya ditaruh ditimbang. di atas? Rambutnya ditimbang, kita tahu berapa beratnya, kita beli emas segitu tuh kita sedekahin. Benar-benar Boleh ditimbang emasnya atau berarti boleh itu. uangnya kalau zaman sekarang. Karena kalau zaman Oh, sekarang kan boleh kita emas. Oke. musyawarah tuh apa? Petukar jual belinya itu kan pakai uang, nggak pakai emas. Oh iya. Ini nyambung Ustazah, ada yang nanya, doa buat tahnik disebutin dong tolong. Doa buat tahniknya Apa? ketika di anak bayi di tahnik itu ada doanya Ustazah? Ketika kita di teknik itu yang Mentahnik. teknik yang baca doa tuh ulamanya bukan kitanya. Ah. Oh, harus ulama atau orang yang kita tuakan di Orang keluarganya nih? soleh. Orang soleh. Orang soleh. Teknik itu orang soleh. Kita ngambil dari orang soleh. Jadi yang kita ambil nih siapa nih? Oh, ada ustadz atau kiai siapa atau habib siapa itu. Gitu. Jadi beliau Karena yang apa kok diambilnya dari orang soleh gitu? Karena intinya bukan doa pada saat tekniknya, tapi intinya adalah kita ingin mengambil air liur atau keberkahan dari mulut yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Iya, Karena orang kalau jadi ulama itu kan maksudnya kayak kita ngelihat para orang-orang soleh, kiai-kiai kita atau guru-guru kita yang insya Allah lisannya itu selalu basah dengan zikir kepada Allah atau dakwah di jalan Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar gitu lah. Ya. Jadi itu yang kita ingin ambil keberkahan itu dari situ. Iya. Baik. Ya Ustazah, saya kira cukup masalah akikah ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah.
Apa saja amalan yang dapat kami baca? Ini agak ngelucu dikit selain baca surat tanah, Ustazah. Masya Allah, ini kayaknya tanahnya banyak banget nih yang nanya. Agar kiranya Allah dapat mengkaruniakan kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi amalan biar kita bisa cepet-cepet ibadah haji dan umroh, serta bisa merasakan ibadah dengan khusyuk di depan Ka'bah dan tempat-tempat mustajab di Haramain. Sebab kalau menurut perhitungan manusia, entah sampai kapan, entah sampai atau tidak tabungan kami untuk bisa beribadah ke sana. Khawatir tabungan belum cukup, ajal sudah lebih dulu memanggil. Amalannya Ustazah biar cepet-cepet bisa umroh, bisa haji gitu. Karena kalau hitungan kita manusia nih, kalau kita nabung sebulan 1 juta begitu, atau misalnya sebulan 500.000, sebulan 200.000, kapan nyampenya? Khawatir kita belum kesono, kita udah keburu meninggal duluan. Iya, iya memang kalau kita ngelihat sekarang kayaknya bukan cuma yang nggak punya duit ya, yang punya duit juga pasti ngerasanya, aduh harus antri 15 tahun, apalagi Jakarta sampai 20 tahun gitu. Nyampe nggak umur nih, 20 tahun, lama bener segala macam. Balik lagi gini, bahwa kalau ditanya ada amalan khusus nggak gitu ya, intinya pertama adalah bukan cuma bacaannya. Kalau kayak amalan banyak, kita mau baca Fatihah setiap kita lihat Ka'bah atau setiap kita ingetnya, karena kata Rasul SAW itu yang paling gampang. Fatihah 5 guri Allah. Fatihah itu tergantung niat pembacanya. Manggar alima radin syafahullah. Barang siapa yang membaca Fatihah ketika sakit, maka Allah yang akan menyembuhkannya. Manggari'ah li gadain hajah gadahullah. Barang siapa yang membaca Fatihah karena untuk menyampaikan hajatnya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Jadi intinya adalah bagaimana keinginan kita, ta'alluq kita kepada Ka'bah. Itu yang terpenting. Jadi, adapun kita bisa pergi ataupun tidak, balik lagi. Itu semua qadar Allah, bukan dengan akal manusia. Karena orang punya uang banyak, tapi kalau Allah nggak berikan taufik, hidayah, dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke sana, nggak bisa pergi. Jadi ke sana itu bukan karena duitnya, bukan punya duit banyak apa nggak punya duit, tapi qadar Allah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama haji. Orang nggak bisa haji kalau bukan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata uang banyak, tapi kalau nggak diundang sama Allah nggak bisa. Jadi makanya dikatakan kam min bi khuraisan wa qalbuhu mu'allaq bil bait aqrab min ta'if nabi. Dikatakan berapa banyak dari orang yang jauh dari Baitullahil Haram tapi hatinya ta'alluq dengan Baitullah, aqrab, lebih dekat, min ta'if nabi, lebih dekat daripada orang-orang yang sedang tawaf di samping Ka'bah. Jadi yang terpenting apa? Hati kita dulu nih yang kita benerin. Jadi kalau kita pengen, ya Allah kayaknya gimana ya Ustazah, kayaknya nggak bisa nih haji, akhirnya terjadi nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Insya Allah saya akan pergi haji. Insya Allah saya akan pergi umroh. Saya juga pengalaman nih sama Ustazah Atika tahun 2006 ya Ustazah? 2006, 2007 ya? Masya Allah. Kita kayaknya tuh nggak akan bisa pergi haji pada tahun itu karena saya telepon ke ayah saya minta uang waktu itu $1.500, sekitar 15 juta. Ayah saya bilang, maaf Samira, kayaknya nggak bisa kamu pergi haji tahun ini. Udah, kalau memang tahun ini tahun terakhir kamu mau pulang, pulang aja karena Abi nggak punya uang. Saya cuma sujud, ya Allah, saya pengen takdir yang terbaik. Kalau memang ditakdirkan, mudah-mudahan jadi perjalanan yang menyenangkan, menjadikan haji yang mabrur, umrah yang mabrur, dan juga mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk orang tua saya. Dan subhanallah, udah tutup pendaftaran semua. Akhirnya saya, Ustazah Atika, dan beberapa teman kita perempuan, kita ditelepon sama orang tua kita dan dapat izin dan ada uangnya. Ya Ustazah, akhirnya kita kejar-kejaran nyari travel yang mau nerima kita untuk haji tahun itu, dan subhanallah, akhirnya Allah takdirkan kita untuk pergi yang menurut logika nggak mungkin untuk bisa pergi tahun itu. Dikasih dan bonus teman kita lagi ada yang dia punya biaya, punya semua, tapi akhirnya nggak dapet justru izin dari orang tuanya, dan akhirnya nggak bisa pergi pada tahun itu. Subhanallah. Jadi balik lagi bahwa haji itu adalah bagaimana kadar ketaalukan kita, bagaimana kadar kedekatan hati kita dan cinta kita kepada Baitullahil Haram.
Adapun yang mengizinkan kita untuk pergi haji ataupun tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kita harus Ya, berusaha. ikhtiar Setiap ya kita Ustazah. ngelihat Ka'bah atau setiap kita teringat permasalahan haji ataupun umrah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah permudah untuk semuanya. Deketin yang punya Ka'bahnya ya Ustazah ya. Iya, betul. Biar kita Deketin yang diundang. punya Ka'bahnya, maka insya Allah kita pun akan dideketin. Allah, mudah-mudahan kita bisa pergi haji, pergi umrah ya Ustazah ya. Amin, Insya amin. Allah salah satu goalnya kita nih mau bareng lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Amin, ijabah. amin, amin. Ustazah, mau ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, apakah bacaan riwayat Maulid itu harus pakai tajwid atau fasih? Ada yang bilang seperti itu Ustazah. Saya mohon kejelasannya. Jadi kalau baca riwayat Maulid tuh sama kayak baca Quran nggak? Harus ada tajwidnya, harus ada ininya, harus itunya gitu. Ada gimana caranya gimana Ustazah? Iya. Tayyib. Jadi gini, kita kalau baca maulid gimana sih, harus pakai tajwid apa enggak? Intinya gini, tidak merubah makna daripada bahasa Arab itu sendiri. Karena gini, Ya, kalau bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu ya. mempunyai sastra yang tinggi. Yang kalau kita salah dengungnya saja gitu ya, kita salah Mm-mm. panjangnya, maka itu berbahaya lil makna. Sampai sebegitunya. Itu untuk Ya, sastranya Al-Quran. Nah, ya, kalau untuk maulid bagaimana? Maulid itu memang lebih mudah, makanya biasanya dibacanya sastranya, maksudnya ya. Bahasanya ya, itu jauh lebih mudah, ibaratnya bahasa sehari-hari. Tapi jangan sampai kita hilangkan titiknya, jangan sampai kita hilangkan atau mengganti hurufnya kayak ya. ra'eah jadi rabi'ah. Nah, itu berbahaya tuh. Itu Jadi berbahaya tuh. beda Rabi'ah maknanya. yang ra'eah yang aku sayangi. Iya. Nah, Ya. gitu. Jadi bahasa Arab itu karena titik aja salah atau titiknya kita hapus itu artinya jauh sekali. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Maulid itu memang biasanya bahasanya jauh lebih mudah. Yang kita baca di Maulid itu bahasanya jauh lebih mudah. Yang penting jangan sampai hilang semua. Hilang tasydidnya, salah titiknya kita hapus gitu ya. Misalnya ba jadi nggak dibaca baknya atau ba jadi dibaca ya. Nah, itu yang akan merubah lil makna. Jadi intinya bukan masalah tajwidnya, tapi kalau untuk baca maulid itu jangan sampai merubah ke maknanya. Nah, di dalam membaca Al-Quran, kalau perubahan di tajwid, maka berubah langsung maknanya. Karena apa? Sastra atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu bahasa jauh lebih tinggi dibanding yang digunakan dalam maulid. Maulid. Oh gitu ya Ustazah, beda ya. Bedanya di situ aja ya Ustazah. Ini ada Iya, lagi. beda. Kita lanjut lagi Ustazah, agak ngebut nih kita karena pertanyaannya numpuk. Jadi biar minggu depan bisa ada pertanyaan baru lagi masuk. Apakah orang yang rajin bersedekah, pahalanya akan diterima, sementara orang itu tidak mengerjakan perintah Allah seperti sholat atau nutup aurat? Jadi sholat enggak, nutup aurat enggak, tapi nih orang nih rajin sedekah gitu. Ini gimana nih Ustazah? Pahalanya, terus dari segi hukumnya ini gimana? Ini bagus juga nih Iya, pertanyaannya. Karena banyak yang gitu ya. baik. Orang rajin sedekah tapi yang rukun tidak dia kerjakan gitu ya. Dia Iya, rajin gitu. sedekah, nolong orang sana, nolong orang sini, tapi ibaratnya gini, tapi dia sholat nggak mau, semua nggak mau, ibaratnya seperti gini. Semua baik ya, perbuatan baik itu nggak ada yang nggak baik, dan kita berharap mudah-mudahan dengan perbuatan baik itu terus menggiring dia, menjadikan dia juga mengerjakan yang wajib. Ya. Tapi kalau saya boleh memberikan ibarah atau contoh, orang yang bersedekah banyak tapi nggak mau sholat, itu ibarat orang yang beli cendela, beli pintu, beli keramik, tapi tanah dan rumah dia nggak punya. Itu Paham ibaratnya nggak ya Ustazah. maksud saya? Iya, iya, iya. Paham, 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 paham. Jadi dia nggak punya tanah, dia nggak punya sebidang tanah, dia Iya, nggak punya rumah, ya, iya. tapi dia beli keramik, dia beli segala macam. Nah, itu akhirnya mau dipakai di mana? Nah, makanya kan dikatakan as-shalah imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, kalau sekarang kita nggak punya bangunan, kita nggak punya tiang, bangunan aja nggak akan bisa terbangun tanpa adanya bangunan. Iya. Tiang itu bangunan tidak akan bisa terbangun tanpa adanya tiang.
Nah sekarang Ya. kita tiang aja nggak punya, tapi beli batu bata. Mau dibangun di mana itu batu bata? Tiangnya nggak punya, tanahnya nggak punya kita. Fondasinya belum Ya, bikin. benar. Jadi yang Masya pertama Allah. itu adalah perbaikin dulu fondasi kita, jadiin rumah dulu, berdiri rumah itu, nanti pasang pintu, pasang jendela, pasang keramik, mau pakai marmer kayak. Nah, itu ibaratnya itu sedekahnya kita, amalan-amalan sunnah yang kita perbuat itu menghiasi rumah kita yang sudah ada. Hmm. Jadi nggak bisa Hmm. kita mau beli, ibaratnya kita mau beli kristal-kristal untuk pajangan, tapi rumah aja kita nggak punya. Mau ditaruh di mana itu kristal? Walaupun kristal itu harganya mahal dan kristal itu pastinya bagus dipandang. Tapi mau Ya, ditaruh di benar. mana? Kalau kita nggak punya rumah untuk tempat meletakkan kristal itu dan lemari pajangan yang bagus yang pastinya yang pantas untuk kita pajang di dalamnya kristal itu gitu. Ya. Tapi Sia-sia bukan berarti berarti malah. kita sedekah tanpa kita sholat itu nggak baik. Ya udah deh, saya nggak sholat jadi saya nggak usah sedekah, ya tambah lebih nggak baik lagi. Siapa tahu dengan dia bersedekah jadi wasilah Iya, makanya Allah kita harapkan buka mudah-mudahan dengan ya. perbuatan baik itu dengan dia memiliki kristal tadi itu ya, dengan dia memiliki kristal, Ya, akhirnya dia berpikiran mau sampai saat kapan saya cuma ngumpulin kristal, ayo sekarang mulai membangun ya. rumahnya gitu. Nggak ada yang sia-sia berarti ya Ustazah ya, insya Nggak ada Allah. yang Kalau sia-sia. memang benar Karena niatnya seperti baik ya ceritanya Ustazah. seorang pelacur yang dia Ya, bersedekah sama ah, anjing yang kehausan, dia ya, buka sepatunya, kita tahu cerita itu ya. Dia ya, buka benar. sepatunya untuk ngambil air dari sumur dan dia sedekahin air itu ke anjing. Dan subhanallah dengan berkat itu Allah ngampunin dosa dia dan dia bertobat sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Benar, 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 benar. Iya benar. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Asal tetap niatnya tetap nyari ridhonya Allah ya Ustazah ya. Iya betul, betul. Iya, Dan pastinya kita semua juga bukan orang yang baik gitu ya. iya, Tapi kita semua juga berusaha untuk menjadi orang yang baik. Itu intinya. Jadi iya. bahwa bukan berarti oh ya udah dah kalau gitu saya nggak jadi sedekah, jangan. Tetap berbuatlah baik sekemampuan kita. Kita bisa sedekah banyak, kita bisa sholat banyak, ayo sholat banyak. Kita bisa baca, kita bisa belajar ilmu yang banyak, ayo belajar ilmu yang banyak. Semua yang penting yang kita kerjakan adalah kebaikan, insya Allah. Dengan kebaikan itu yang akan membimbing kita menuju jalan yang Allah ridha. Iya, benar, benar, benar. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah ini Ustazah. Ustazah, kira-kira Ya, berapa pertanyaan lagi? Kebanyakan nggak Ustazah? enggak. Kebanyakan nggak? Kayaknya Nggak apa-apa masih ya? ada waktunya. Oke, oke. Saya mah gimana Ustazah? Saya kan cuma 15 menit bacain. lagi kita kali ya. Siap, siap, siap. Ini Ustazah, saya sudah pisah 4 bulan dengan suami saya. Tetapi suami saya tidak mau ngasih keputusan. Suami tidak pernah kasih nafkah lahir batin. Di agama ini hukumnya gimana? Baik. Jadi udah pisah Jadi 4 bulan, tapi udah nggak bisa 4 ini. bulan. Ya, Jadi sebenarnya gini, apa namanya? Gunanya taklik. Kita kan kalau habis nikah tuh biasanya baca taklik di belakang buku nikah tuh. ya, Perjanjian bahwa karena gini, memang perjanjian yang pranikah itu tidak berlaku dalam Islam. Perjanjian sebelum menikah itu tidak berlaku dalam Islam. Perjanjian bergabung dengan akad nikah itu juga nggak berlaku dalam Islam. Jadi yang berlaku mana? Yang berlaku setelah pernikahan. Jadi makanya itulah gunanya taklik. Taklik itu adalah menguntungkan kembali lagi kepada perempuan. Yang mana biasanya laki-laki mengatakan apabila saya tidak menafkahi istri saya 3 bulan berturut-turut, gitu ya. Saya tidak menafkahi ya, istri saya 3 bulan berturut-turut, dohir dan batin, maka saya telah menjatuhkan talak 1 kepada istri saya. Maka biasanya ketika seorang suami sudah tidak menafkahi istrinya lebih dari 3 bulan atau 3 bulan, ketika si istri menggugat ke pengadilan, maka pengadilan bisa menjatuhkan talak itu. Jadi bukan hmm, ujuk-ujuk atau tiba-tiba si pengadilan menjatuhkan begitu saja, enggak. Karena ada perjanjian taklik di belakang buku nikah yang pastinya ditandatangani sama si suami. Berarti dia Jadi kalau menyetujui memang gitu. dia nikah secara pemerintah gitu ya, secara Ya, KUA, ya. maka taklik itu berlaku. Tapi kalau dia menikah siri di bawah tangan dan tidak Hmm. pernah ada perjanjian taklik itu, maka tidak berlaku. Ya, ya, ya. Secara agama Ustazah, dia jatuh talak atau tidak?
Gimana? Itu kalau dia mengucapkan taklik atau dia menandatangani taklik, maka jatuh talak. Tapi kalau Jatuh seandainya talak. dia nikah siri, maka nggak jatuh talak. Jadi bagaimana, harus ada walinya si perempuan ini yang mendatangi laki-laki itu, harus minta kejelasan. Ya, Kalau ya, si ya, laki-laki ya. tidak mau memberikan kejelasan, maka si laki-laki itu yang menanggung dosanya karena dia menggantung seorang perempuan. Diceraiin Nah, enggak, digaulin enggak. kasih nafkah juga enggak, dosa berarti Iya, dia. kasih nafkah juga enggak. Maka Dosa suaminya berarti. yang dosa, iya. Ya. Itu gini Ustazah, itu kan berarti dia pisah nih ya, pisah rumah. Sedangkan dalam Islam, perempuan kan nggak boleh keluar daripada rumahnya gitu. Karena dalam proses itu gimana Ustazah? Karena banyak juga Gimana nih gimana kok suaranya nggak jelas ya? Gimana gimana? jadi mereka kan pisah rumah gitu ya. Kedengeran? Halo Ustazah, kedengeran? Gimana? Mereka pisah rumah terus? Ya, mereka pisah rumah. Terus selama proses perceraian itu si perempuannya ini terkena dosa nggak? Misalnya dia keluar atau dia misalnya kan berarti tanpa izin kan gitu. Gimana? Selama proses ini kok suaranya jadi begini ya? Suaranya jelek Taruh ya? taruh. Jadi si perempuan ini dalam Iya, proses iya, perceraian. dalam proses perceraian. Berarti kan udah nggak serumah kan nih Ustazah? Udah nggak apa? Serumah, serumah. Oh, Udah nggak tidak. serumah. Iya. Nah, Sebenarnya kalau dalam syariat Islam ya, kalau masih talak satu atau talak rujai yang bisa ya, kembali, itu ya, yang sebaiknya bisa satu rumah. kembali. Walaupun nggak satu kamar pastinya. Tapi satu rumah itu dianjurkan Ya, supaya apa? Si ya, suami luluh, yang akhirnya si suami bilang, ya, ayo ya. dedek kita rujuk. Gitu. Ya, 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 ya. Berarti Kalau memang masih diharapkan kembalinya. Tapi kalau memang sudah tidak siap. diharapkan kembalinya dan sudah tidak satu rumah, terus gimana? Uh, buat posisi sebagai seorang perempuan Ustazah, kan keluar rumah, terus kemudian ketemu sama orang gitu tanpa izin daripada suaminya yang dalam proses ini gitu. Iddahnya maksudnya, jadi ihdah. Iya, dalam masa iddahnya ini gitu. Oke, berarti sekarang saya terangin antara iddah dan ihdat gitu ya. Iya, 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 iya. Ya, Ini ya, tapi ya. suara saya jelas kan? Jelas banget, di saya jelas, nggak tahu yang Jelas. lain. Oh, ini suaranya Ustazah kok nggak gitu jelas. Jadi gini, dalam Islam ada yang namanya iddah, ada yang namanya ihdat. Ini yang mesti kita perhatikan. Apa Ya. itu iddah dan apa itu ihdat? Iddah Ya. itu adalah masa pensucian bagi seorang wanita yang apabila dia ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan hidup oleh suaminya. Ya. Masa pensucian rahim itu dinamakan iddah. Ya, yang mana kalau seandainya ditinggal meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, cerai hidup maka 3 kali dia haid. Ya, 3 kali dia haid, maka itu masanya. Nah, dan di dalam masa ini, jelas nah, dalam masa Ustazah. ini udah jelas, udah jelas. Dan di dalam masa ini ada namanya, di dalam masa iddah ini ada namanya kewajiban untuk ihdat. Apa ihdat? Ihdat itu adalah larangan-larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah. Ihdat ini diwajibkan bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan disunnahkan bagi wanita yang diceraikan hidup oleh suaminya. Apa ihdat itu? Ihdat itu adalah tadi larangan dia keluar dari rumahnya. Larangan dia menggunakan pakaian yang berwarna cerah. Larangan dia bercelak, berdandan, memakai wewangian, pakai emas-emasan, terus, dan dilarang untuk dia berhubungan atau mengadakan ikatan dengan laki-laki lain. Ya. Ini diharamkan bagi wanita yang ditinggal meninggal. Tapi bagi wanita yang diceraikan hidup, ihdat itu hukumnya sunnah kecuali dia mengadakan hubungan dengan laki-laki yang mengadakan pinangan ya, pinangan dengan laki-laki yang akan menikahi dia, itu nggak boleh dalam masa iddahnya. Tapi kalau yang lainnya seperti dia harus keluar atau
atau dia harus apa? Kerja lah Tadi pakai misalnya. pakaian kerja atau yang lain-lain itu sunnah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Oke, oke. Nah, ini Ustazah, nyambung nih. Saya nyambung ada pertanyaan di sini. 3 kan salah satu kuru tadi buat orang yang cerai hidup ya. Iya. Gimana kalau perempuan tadi udah putus head, misalnya dia udah menopause? Oh, ya berarti dari perkiraan 3 bulan. Perkiraan biasa head orang perempuan itu kan 3 kali itu berarti 3 bulanan. 3 bulan. Oh, ambil secara umumnya ya Ustazah. Iya. Jadi kalau seandainya dia di tengah bulan, maka kita ambil biasanya makanya dibilang 3 bulan 10 harian gitu. Ya, 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 Toyib. Ya, kayaknya ini oke Ustazah, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir deh. Bagaimana cara agar kita bisa berjumpa dengan Allah? Bukankah tidak semua hambanya dikaruniai nikmat untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti? Ya Allah, ini pertanyaannya bikin hati kita deredek. Pengen ketemu sama Allah nanti di akhirat. Karena kan nggak semua nanti bisa ketemu sama Allah. Karena itu nikmat yang paling tinggi nanti di akhirat kita bisa berjumpa sama Allah. Ini gimana nih Ustazah? Kita semua tentunya pengen nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau kita masuk surga, pengennya masuk surganya sama Rasulullah. Kalau kita dapat posisi yang bagus di akhirat, kita pengennya ngelihat Allah nih gimana berjumpa dengan Khaliknya kita, ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini pertanyaannya berat. Sebenarnya bukan berat, tapi memang mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa iya, tujuan kita ini kan hidup ada tujuan. Bahwa kita bukan hanya untuk sekedar hidup di muka bumi ini, tapi ada tujuan kita yang mana, dan juga kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Tujuan hidup kita masih panjang, karena masih akan ada setelah ini alam barzah, alam mahsyar, lalu sorga ataupun neraka gitu ya. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita berakhir daripada alam dunia ini dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, dan kita pun di barzah kita akan dalam keadaan kenikmatan, di mahsyar kita dengan kenikmatan, dan kita juga minta ketika kita masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang benar, tidak semua orang yang masuk surga itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibaratnya surga itu juga ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya, dan level yang tertinggi adalah orang-orang para sholihin yang setiap saat, para anbiya yang mereka setiap saat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjumpaan dengan Allah itu juga ada levelnya. Ada yang setiap saat, ada yang bisa sehari kayak sekali, ada yang bisa seminggu 1 kali, ada yang berjumpa itu kayak setahun sekali gitu. Jadi levelnya pun masing-masing. Nah, kita berharap, kita bahkan pengennya bukan cuma yang seminggu sekali atau setahun sekali, kita berharap yang kita setiap saat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dikatakan kenikmatan surga itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang penduduk surga itu merasa nikmat ketika memandang orang-orang yang bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan ketika orang-orang itu ada yang berjumpa dengan Allah mingguan gitu ya, seminggu sekali, ketika mereka setelah berjumpa dengan Allah, mereka kembali kepada keluarga mereka terperanjat gitu, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini siapa nih? Ternyata keluarga mereka yang tadi pergi itu, yang berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena cahaya yang luar biasa, yang rahmat yang lebih luar biasa, yang mereka pancarkan, berkah mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan apa yang bisa menyebabkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balik lagi, pantaskan diri kita. Kita pantaskan diri kita dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Allah yang memantaskan kita. Karena kalau kita sendiri, kita ngerasa kita manusia yang banyak kekurangan. Tapi tidak terbetik sesuatu dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan itu kepada kita. Kalau walaupun menurut kita nggak mungkin, tapi kalau menurut Allah mungkin, maka itu akan terjadi. Jadi terus kita berusaha sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, dan juga minta mudah-mudahan kita dipantaskan untuk bisa menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua ya lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk kelak akan berjumpa dengannya di akhirat.
Dan sebelum di akhirat kita minta mudah-mudahan kita di dunia ini dipantaskan untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita, Nabi kita rela untuk mendampingi kita, maka menjadi kematian yang paling indah. Dan juga mudah-mudahan kelak kita di sana akan bersama dengan Nabi dan bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah, pertanyaan terakhir ditutup dengan sangat Masya Allah, ini ngingetin kita Masya Allah. Benar-benar. Mudah-mudahan ya Ustazah Allah kumpulin kita di Instagram, insya Allah Allah kumpulin kita juga di surganya Allah beserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu tentunya yang kita harapkan. Ini alhamdulillah banget Ustazah, dari awal sampai akhir antusiasnya lumayan besar. Kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di WhatsApp atau boleh DM ke saya atau DM ke Ustazah Samira, insya Allah nanti akan kita jawab ya Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah selalu sehat. Juga saya lupa mengucapkan selamat Hari Guru, barokah buat Ustazah ilmunya, terima kasih, Masya Allah, buat selamat Hari Guru untuk kita semua, insya Allah. Iya, karena kayaknya semua ibu-ibu jadi guru ini. Semua ibu-ibu sekarang jadi guru, benar-benar. Iya, jadi selamat Hari Guru untuk kita semua yang ngajarin anak-anaknya ya. Mudah-mudahan semua berkah, dapat pahala semuanya. Ustazah Samira diberi kekuatan sama Allah, selalu sehat, panjang umur beserta dengan keluarganya, semua dikasih berkah. Semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini juga mudah-mudahan dapat berkahnya. Kita cuma minta satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa terus lanjut sampai nanti insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Ustazah nggak ada halangan ya Ustazah. Minta doanya Ustazah buat penutup. Mari kita baca bersama-sama, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, apa yang kita hajatkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. حاجة الدنيا بالميسرة وهي الآخرة بالمغفرة على هذه النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وعملا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Ya, assalamualaikum. Salam.